Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 11 dari kelanjutan alur cerita Battletrog Devon ini ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek Discord aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah Yunzi tiba-tiba ada di dalam perjalanan menuju aliansi dewa, saat ini Xin pun berubah kembali kepada Xiaoyan. Zie yang melihat kultivasi Xiaoyan, dia sangat kagum kali ini. Dan dalam beberapa bulan terakhir, Xiaoyan juga telah memproduksi ratusan Juyuan Fondant. Melihat petir yang bergemuruh saat Xiaoyan berkultivasi, Hansen pun sedikit terlihat gugup. Dia mengkhawatirkan keselamatan Xiaofeng ini. Kemarilah, jangan terlalu gugup. Mari kita minum-minum dulu, ucap dari Zie yang melihat Hansen terlihat gugup. Hansen pun tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu. Hah, nah sekarang wajahmu terlihat lebih enak dipandang, ucap dari Zie. Waktu pun telah berlalu lagi, dan dalam beberapa bulan terakhir Xiaoyan telah memproduksi ratusan dan lebih banyak lagi Juyuan Fondant. Pada saat yang sama, ada banyak orang di depan gerbang pegunungan Yuan Mai Lingshan ini. Mereka semua tampak marah dan tampak sangat tidak puas. Dan mereka juga nampaknya ingin sekali memasuki pegunungan Yuan Mai Lingshan ini. Namun pada saat ini penjaga gerbang melarang mereka untuk masuk. Yuan Mai Lingshan ini adalah milik kita semua. Mengapa sekarang menjadi tempat pribadi? Kenapa penguasa Pavilion ke-9 yang baru begitu melakukan seenaknya? Aku tidak bisa menunggu lagi di sini, ucap dari sekelompok orang yang menunggu di luar pegunungan Yuan Mai Lingshan. Mereka berteriak terus dan jumlah orang semakin meningkat. Situasinya pun semakin ricuh pada saat ini. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah aliansi dewa, seseorang penguasa Pavilion telah melakukan sesuatu yang menyebabkan publik merasa sangat marah. Kultivasi Xiaoyan juga berlangsung sangatlah lama. Oleh karena itu, orang-orang yang berada di luar sudah tidak tahan lagi. Pegunungan Yuan Mai Lingshan adalah milik Pavilion ke-9. Dia tidak boleh menempatinya sendirian seperti itu, ucap dari seseorang yang menjaga gerbang ini. Sudahlah, sudah, kalian semua tenanglah dan haraplah tenang. Kalau tidak, aku akan bertindak kejam, ucap dari penjaga gerbang yang lainnya. Lalu setelah beberapa saat, penduduk pun sudah tidak tahan lagi dan kemudian pertempuran pun pecah di antara kedua belah pihak. Ada serangan yang kuat yang membordar-bardir beberapa penjaga gunung Yuan Mai Lingshan. Namun kelompok penjaga ini juga sangatlah berpengalaman dan bukanlah orang sembarangan. Buar, woi, ayo buka, woi, kita pengen masuk. Lebih dari selusin serangan mengalir terus ke kelompok penjaga gerbang itu. Semua penjaga pun terpental ke belakang dan membuat para penjaga ketakutan karena penyerangan mereka begitu banyak. Jongbo, apakah kamu membutuhkan kami untuk mengambil tindakan? Jika kamu membiarkan masalah ini, situasinya akan benar-benar di luar kendalimu, ucap dari seseorang di sebelah Jongbo. Ketika Jongbo melihat adegan semacam ini, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Mereka terlalu banyak. Biarkan dia muncul dan menjaga dirinya sendiri, ucap dari Jongbo. Sosok di sebelah Jongbo pun hanya bisa mengangguk setelah mendengar itu. Namun pada saat yang kritis, fluktuasi yang sangat kuat perlahan-lahan meletus dari pintu masuk pegunungan Yuan Mai Lingshan. Dan kemudian detik berikutnya, semua tokoh yang ingin membordar-bardir pertahanan penjaga pun terhenti. Siapa yang terlalu berisik di luaran sana, ucap dari Jenderal Hansen. Jenderal Hansen, Jenderal Hansen, Jenderal Hansen, ucap dari semua orang. Kenapa kalian memberontak kali ini? Tanya dari Jenderal Hansen. Jenderal Hansen, pegunungan ini adalah milik publik.
Meskipun Yang Mulia Xiaofeng adalah penguasa Pavilion ke-9, dia tidak boleh memanfaatkan gunung ini untuk sendirian, ucap dari salah satu pria di sana. Ini adalah urusan internal. Lebih baik kamu jangan ikut campur, jawab dari Jenderal Hansen. Tunggu dulu Jenderal Hansen, Anda pasti berbohong kan? Ucap dari orang itu. Kalau begitu aku akan membubarkan secara paksa jika kalian tidak menuruti perintahku, ucap dari Jenderal Hansen. Kamu adalah Jenderal Aliansi Dewa, perilakumu ini terlalu seenaknya, ucap seseorang yang lain yang maju ke garisan depan. Dan statusnya tidak lebih rendah daripada Jenderal Hansen. Wow Tian, aku tahu bahwa kamu adalah pelindung Liang, dan aku akan tetap melindungi Xiaofeng. Jika kamu terus memaksa untuk masuk, maka aku akan menghentikanmu, ucap dari Jenderal Hansen. Oh, apakah kamu ingin bertarung denganku? Apakah kamu pikir kamu bisa menghalangiku, ucap dari Hou Tian. Apa kamu tidak ingat dengan pertarungan terakhir kita? Kaulah yang kalah waktu itu, ucap dari Jenderal Hansen. Hansen, apakah kamu yakin sekarang akan menang lagi? Jawab dari Hou Tian. Jika kamu berani masuk pegunungan Luai Mai Lingsan, aku akan membunuhmu. Ingat itu, ucap dari Jenderal Hansen. Hansen, dia hanya pewaris Supreme biasa. Orang-orang semacam dia ada banyak di aliansi dewa ini. Apalagi dia hanyalah seseorang Daoxia, ucap dari Hou Tian. Kenapa aku terus melindunginya? Itu adalah urusanku, dan itu adalah masalah pribadiku. Kamu tidak perlu ikut campur tentang itu, ucap dari Jenderal Hansen. Benar-benar menyebalkan, Hansen, ucap dari Hou Tian. Setelah itu, Hou Tian pun lalu melambaikan tangannya, sepertinya dia ingin segera pergi dari sana. Namun pada saat yang sama, tiba-tiba dari kejauhan ada sosok yang muncul. Sosok itu adalah Zhongbo yang membawa sekelompok orang, dan salah satunya adalah Liang. Yang Mulia Liang, ucap dari Hou Tian yang akan segera pergi. Hou Tian, jangan buru-buru pergi seperti itu. Aku dengar bahwa penguasa Pavilion ke-9 ini baru saja sedang berbuat seenaknya, bukan? Aku rasa kita bisa menghukum orang seperti itu, ucap dari Liang. Ketika Hou Tian mendengarkan ini, dia pun tertawa. Lalu dia berbalik menatap sosok Hansen. Ya, tentu saja. Sepertinya Yang Mulia Liang bisa memberikan pelajaran kepada orang seperti itu, ucap dari Hou Tian. Hansen, apakah kamu akan tetap menahan orang-orang ini agar tidak bisa masuk pegunungan itu? Tanya dari Liang. Hansen, pada kenyataannya masalah ini pada awalnya adalah ulah dari Xiaofeng. Perilakunya agak terlalu berlebihan. Ini yang menyebabkan semua orang sangatlah marah hari ini. Menurutku, solusinya juga sebenarnya sangatlah sederhana. Kalian tidak perlu bertarung, jadi cepat panggil dia keluar dan menjelaskannya kepada semua orang. Lagi pula, pegunungan Luai Mai Lingsan ini adalah milik Pavilion ke-9, tanah kultivasi untuk semua orang. Dia telah menempati tempat ini untuk waktu yang lama, dan itu benar-benar tidak masuk akal, ucap dari Zhongbo. Zhongbo, ini adalah Pavilion ke-9 dan Xiaofeng adalah penguasa di sini. Ada alasan mengapa dia melakukan ini, dan dia sebenarnya tidak sedang mementingkan dirinya sendiri, ucap dari Hansen. Hansen, aku di sini untuk menasehatimu, lebih baik menurutlah kepadaku. Karena ada hal yang tentu yang tidak bisa kamu hentikan jika kamu tetap menahannya, ucap dari Zhongbo. Apakah kamu cukup kuat untuk menghentikanku? Jawab dari Hansen. Bahkan kekuatanmu itu lebih rendah jika dibandingkan denganku, jawab dari Liang yang tiba-tiba memotong pembicaraan itu. Mendengar itu, Hansen pun sedikit mundur. Dan pada akhirnya saat ini bayangan-bayangan gelap lalu melintas, dan jumlahnya sangatlah banyak dalam sekejap. Kesatria hantu pun berdiri di belakang Hansen, dan jumlahnya pun tidaklah sedikit. Hansen, lagi-lagi kamu menggunakan kesatria hantu. Apakah kamu tidak berani melawanku 1 lawan 1? Ucap dari Liang yang melihat itu. Sekarang aku tidak peduli denganmu, dan aku juga tidak peduli dengan itu. Aku hanya ingin
Siapapun tidak boleh memasuki pegunungan itu, ucap dari Hansen. Jika kamu tidak menggunakan kesatria hantu, aku tidak akan menyerang. Bertarunglah dengan Hautian. Jika kamu menang, aku akan pergi dari sini. Bagaimana? Ucap dari Leia. Oh, baiklah kalau begitu. Aku pegang janjimu, ucap dari Hansen. Tentu saja, dengan begitu banyak pasang mata yang menyaksikan ini, bukankah akan memalukan jika kamu mengingkarinya? Ucap dari Leia. Mata Hansen pun segera beralih ke arah Hautian. Silakan maju Hautian, ucap dari Hansen. Jenderal Hansen, Anda benar-benar luar biasa kali ini, jawab dari Hautian. Hautian lalu menatap sosok Jenderal Hansen dengan sangat tajam. Kemudian telapak tangan Hautian pun mengguncang. Kemudian di belakangnya tercipta energi berwarna biru sedingin es, dan energi itu berubah menjadi dinding es kristal. Hansen, kita tidak akan bertarung untuk waktu yang lama dan jangan sampai mati duluan karena itu akan membosankan. Dinding kejutan es, teriak dari Hautian. Sumber energinya pun lalu melonjak, di belakangnya pun berubah menjadi dinding es dan menyapu ke arah Hansen. Serangan Hautian ini sebenarnya hanya serangan yang tidak kuat. Mungkin ini hanya untuk menguji kekuatan Hansen saja. Ada duri es di dinding itu dan kekuatannya jauh lebih kuat dari yang terlihat. Bahkan Hansen tidak berani bertindak sembarangan kali ini. Lalu kemudian sumber gas keabadian milik Hansen pun meledak dan berubah menjadi bayangan kampak besar. Hansen pun langsung bergerak sambil memegang kampak itu. Buar, kampak milik Hansen dan dinding es Hautian saling bertabrakan dengan sangat keras. Energi keras itu pun menyapu keduanya seperti badai. Kedua sosok itu lalu mundur beberapa langkah. Ternyata kekuatanmu lumayan juga ya, ucap dari Jenderal Hansen. Sebenarnya aku hanya ingin mengujimu saja untuk bersenang-senang, jawab dari Hautian. Hus hus hus, dinding buar. Hautian pun melesat lagi ke udara dan sebuah kepalan tangan dengan es yang sangat besar dipukulkan kepada Hansen. Melihat tinju es yang secara bertahap membesar itu di hadapannya, Hansen juga lalu menyiapkan tinju yang terkuatnya. Hiya, bebek. Buar. Pertempuran antara kedua orang ini pun sangatlah sengit. Ini benar-benar menarik. Jongbo, menurutmu di antara mereka, siapa yang akan memiliki peluang lebih baik untuk menang? Faktanya, kekuatan kedua orang ini tidaklah jauh berbeda. Jadi di atas kertas kekuatan mereka mungkin bisa setara. Namun Hansen tampaknya lebih mendominasi. Tetapi kelebihan Hautian, dia adalah pengguna elemen es yang sangat kuat. Hansen pasti akan kesulitan jika melawannya, ucap dari Leia. Oh, tidak perlu berpikir seperti itu. Meskipun kekuatan es Hautian sangatlah kuat, tetapi kekuatan Hansen tampaknya lebih stabil, ucap dari Jongbo. Mungkin Lei yang sama sekali tidak berpikir bahwa Hautian akan memenangkan pertarungan ini. Sebuah tongkat besi es pun lalu muncul di tangan Hansen. Sementara Hautian masih terbang di sekitaran es yang terbentuk dengan kepala naga, dan setiap tabrakan di antara mereka menyebabkan ledakan yang besar. Hansen, cara bertarungmu ini sudah bisa aku baca, ucap dari Hautian. Haha, jangan terlalu sombong seperti itu, jawab dari Hansen. Buah, didor. Tongkat besi milik Hansen sangatlah keras dan bertabrakan dengan naga es. Naga es pun lalu berputar, mengguncangkan sayapnya dan hawa dingin pun menyebar. Hansen yang ada di depannya pun langsung tertutupi es dalam sekejap dan kecepatan serangannya pun tiba-tiba menurun. Tetapi dampaknya ini tidaklah fatal. Hansen tidak terburu-buru. Pertama-tama dia harus menghancurkan naga es itu. Kalau tidak, situasinya akan menjadi 2 lawan 1 dan tentu saja ini akan sangat buruk baginya. Melihat naga es yang menderu, tongkat besi hitam milik Hansen pun tiba-tiba berubah menjadi lebih besar. Black Tiger Nine Strike, teriak dari Hansen. Buar,
mendengar, tongkat besi milik Hansen pun menghantam naga es itu dengan sangat keras. Dan kristal es pun segera menyebar di sepanjang tongkat Hansen. Trak! Naga es itu pun segera mengeluarkan suara berderak. Seiring berjalannya waktu, sayap dari naga es itu pun hancur. Dan kemudian tubuhnya juga hancur. Sampai akhirnya naga itu dapat dihancurkan sepenuhnya oleh Hansen. Hiya, dididuk, 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 dididuk. Buar. Namun pada saat kritis, Hao Tian memandang ke arah Jenderal Hansen dari kejauhan. Ya, tidak buruk. Kamu bahkan bisa menghancurkan naga esku. Tapi mulai sekarang pertempuran yang membosankan ini akan segera berakhir. Fang Tian Bing Muarai Kai, teriak dari Hao Tian. Formasi dinding es pun langsung mengepung Hansen. Pada saat ini Hansen merasakan ada sesuatu yang salah saat dia ingin menghindari semua serangan-serangan itu. Dan itu terlihat sudah terlambat. Segel tangan Hao Tian pun berubah dengan sangat cepat. Dan kekuatannya tampaknya telah semakin kuat. Udara es yang dingin dalam waktu singkat segera mengelilingi Jenderal Hansen dan mengepungnya lagi. Lihatlah Hansen, sekarang dia sudah tidak berdaya, ucap dari Leia. Hansen masih mencoba melarikan diri dari kepungan es itu, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak lagi. Hansen, sekarang kamu bisa lihat bagaimana kekuatanku, bukan? Ucap dari Hao Tian. Sebentar lagi tubuh Hansen pasti akan benar-benar membeku. Hansen, orang yang kamu lindungi memang memiliki warisan supreme, namun dia hanyalah seorang Daoxian. Terlebih lagi kamu melindunginya dengan kekuatan yang rendah seperti itu, ucap dari Hao Tian. Hao Tian, jangan bunuh dia. Hansen adalah seseorang jenderal. Nanti kamu akan diminta pertanggungjawaban oleh petinggi-petinggi dari aliansi dewa ini, ucap dari Jongbo. Sudahlah, biarkan saja dia mati, ucap dari Leia. Semua kesatria hantu bersiaplah. Pada saat yang sama sebuah suara teriakan tiba-tiba terdengar dari pintu masuk pegunungan. Dan kemudian 10.000 kesatria hantu pun langsung bermunculan mengepung sosok Hao Tian. Kemudian di pintu masuk gunung Ling Yuan Mingsan, lautan api yang besar tiba-tiba menyebar dengan sangat cepat. Buar. Es yang menyelimuti tubuh Hansen pun hancur seketika oleh lautan api itu. Dan pada saat ini pandangan semua orang mengarah kepada dua sosok yang baru saja muncul. Dan mereka adalah Zie dan juga Xiao Feng atau Xiao Yan. Xiao Feng, akhirnya kamu muncul juga. Kamu menggunakan jabatanmu untuk kepentinganmu sendiri. Perilakumu seperti itu benar-benar memalukan, ucap dari Leia. Aku mendengar ada seseorang yang berbicara. Apakah itu kau? Ucap dari Xiao Yan. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan gue gue selalu semangat buat upload tuh karena penonton-penonton setia seperti kalian gitu ya, yang selalu nungguin kontennya walaupun alur gue mungkin ketinggalan jauh ya. Tapi benar-benar keteguhan hati kalian tuh bikin gue harus tetap upload walaupun gue pinjem perangkat orang lain. Memalukan sekali bro itu. Oke, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.